Perkenalkan, nama saya Citra Yuswa Putri. Saya akan menjelaskan mengenai crossover discount rate dan multi-purpose project. Nah, apa sih yang dimaksud dengan crossover discount rate? Jadi, yang dimaksud dengan crossover discount rate merupakan keadaan di mana terjadinya perbedaan sifat antara net present value atau net benefit cost dengan internal rate of return yang berhubungan dengan masalah penanaman kembali benefit bersih proyek yang bisa dilihat dari dua proyek yang sedang dilakukan. Nah, kemudian keadaan crossover discount rate bisa dilihat ketika proyek A memiliki nilai internal rate of return lebih tinggi dibandingkan proyek B, tetapi ketika discount rate sama dengan opportunity cost of capital, proyek yang kedua atau proyek B memiliki nilai net present value yang lebih tinggi. Kemudian pengaplikasiannya bisa dilihat dari contoh ketika proyek A dan proyek B sedang menjalankan proyeknya masing-masing dengan waktu yang bersamaan, ditentukan bahwa proyek A memiliki biaya investasi sebesar 1 miliar dan proyek B memiliki biaya investasi sebesar 1 miliar. Tetapi proyek A menerima benefit pada tahun pertama sebesar 1,5 miliar, sedangkan proyek B baru menerima benefit ketika tahun kedua sebesar 1,7 miliar. Di sini artinya proyek B menerima benefit ketika 1 tahun setelah proyek A menerima benefit. Keadaan itulah yang dinamakan dengan crossover discount rate. Keadaan crossover discount rate bisa dilihat ketika benefit nominal yang lebih besar terwujud 1 tahun setelah terjadinya benefit pada proyek dengan benefit yang lebih kecil, sedangkan biaya bersih pada kedua proyek tersebut sama dan dikeluarkan secara bersamaan pada tahun yang bersamaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai multi-purpose project atau proyek serbaguna. Jadi proyek serbaguna hubungan ketika sejumlah barang dan jasa yang berhubungan dan dapat dihasilkan satu proyek yang serbaguna dengan biaya yang lebih rendah. Jadi proyek serbaguna ini dilihat ketika tujuan dari proyek tersebut tidak ekonomis, tetapi masih dapat ditutup dengan tujuan yang lainnya yang akan menguntungkan atau akan mendapatkan keuntungan ekonomis di masa yang akan datang. Contoh proyek serbaguna itu bisa dilihat dari pembangunan proyek pengembangan daerah aliran sungai yang memiliki 3 fungsi utama atau 3 tujuan utama. Yang pertama, pengendalian banjir, yang kedua irigasi, dan yang ketiga pembangkit tenaga listrik. Jadi di antara ketiga tujuan tersebut memiliki tujuan yang bisa dibebankan kepada tujuan lain dan ada yang tidak bisa dibebankan kepada tujuan yang lain. Untuk melihat benefit dari tujuan itu sendiri, tidak ada tujuan proyek yang boleh dibebani yang lebih tinggi dibandingkan nilai benefitnya. Contohnya, ketika beban air tidak boleh lebih tinggi dibandingkan kontribusi air terhadap benefit dari proyek itu sendiri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai crossover discount rate dan multipurpose project.